Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng Ahmad Ansari. Saya selaku pengajar ataupun pendidik di Yayasan Al Ansariyah Kecamatan Pekenjing, terkhusus di Madrasah Aliyah Al Ansariyah yang beralamat di Kampung Meja RT 4 RW 2 Desa Neglasari Kecamatan Pekenjing, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas dari LPPK yang menjadi penyelenggara PPG dalam jabatan tahun 2025. Dan insya Allah dalam pembuatan tugas dari LPPK ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang uji pengetahuan dan uji kinerja. Di dalam pembuatan video ini sekaligus menjadi uji pengetahuan dan uji kinerja bagi seluruh peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 adalah merupakan salah satu motivasi bagi kami selaku pendidik ataupun guru, dan mudah-mudahan melalui dengan pembuatan video pembelajaran ini menjadikan salah satu guru yang profesional dalam mendidik, guru yang siap dalam tahapan pelaksanaan pembelajaran. Video pembelajaran ini sekaligus menjadi tugas kami di peserta PPG dalam jabatan yang terkhusus tugas dari LPTK penyelenggara, yaitu LPTK IAIN Ambon, yang telah memfasilitasi kepada kami dan kami menjadi selaku peserta di LPTK IAIN Ambon. Dan insya Allah pembuatan video pembelajaran ini pertama menjadi bahan motivasi bagi kami, dan yang kedua untuk meningkatkan nilai profesionalisme sebagai guru, dan yang ketiga sekaligus menjadi tugas kami di peserta PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian perkenalan dari saya selaku guru di MA Ansariyah, dan mudah-mudahan terakhir insya Allah seluruh peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di periode batch 1 semuanya bisa lulus sampai akhir. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran pada kali ini sesuai dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan modul ajar, insya Allah kami akan menyampaikan video pembelajaran kepada siswa mengenai tentang zakat, hukumnya, kemudian pengertian dan macam-macam zakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Anak sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Tunjukkan semangat? Semangat. Nah, ya, terima kasih. Kalian sudah sehat dan sudah semangat. Pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Insya Allah pada hari ini Bapak akan menyampaikan ataupun memberi materi pembelajaran melalui materi pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL itu adalah Problem Based Learning, yang artinya nanti kalian semua bisa memecahkan masalah-masalah yang kalian temui, baik itu melalui audio, kemudian melalui visual, dan juga version audio dan visual. Baik, insya Allah sebelum kami mulai materi pembelajaran ini, kita akan melaksanakan pembukaan terlebih dahulu. Terutama kita akan melaksanakan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Marilah
kita sama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa bersama sebelum kita belajar. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksluba illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan. Terima kasih dan mudah-mudahan doa bersama kita untuk mulai mengajar ini bisa diberkahi dan dirahmati oleh Allah, kemudian kita bisa diberi paham. Amin ya rabbal alamin. Para siswa yang kami cintai, insyaallah yang selanjutnya sebelum nanti ke materi pembelajaran, saya akan cek dulu ya, cek dulu siswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Najmi Audina hadir, Ahmad Ansari hadir, Dian Amri Ma'ruf hadir, Tapi Samudra Hidayat hadir, kemudian Intan Nuraini hadir, Rizda hadir, Muhammad Erpan sakit, Melani Kartika hadir, Najwa Maulidah Shihab hadir, Rehan Rasya hadir, kemudian Satria sama Cindy, Siska Amelin hadir, kemudian Nada Zakia, Nipaj hadir, Fitra Puspita dan Fahri NH dan Faiz. Terima kasih. Sama untuk selanjutnya, kita sebelum kita mulai pembelajaran, supaya semangat coba untuk mengikuti SBK dulu ya, biar semangat. Pagi, yes, semangat. Pagi, yes. Kemudian untuk SBK saya akan simulasikan dulu untuk kegiatan ini. Kemudian nanti kalian ikuti dan turuti sejauh mana konsentrasi dan kesiapan kalian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Ya, tangannya ke atas, tangannya ke atas. Buka satu, kanan buka, kiri buka.
Kanan buka, kiri buka, kanan buka, Kiri. kiri, kanan, kanan kiri. Tutup. Ya. Yang satu dua, yang satu tiga. Bentar. Lihat, lihat. Kanan tiga, dua, kiri. Ya, kanan tiga dan dua, kiri. Coba saya tes ya. Kemudian setelah kanan tiga dan kiri dua, kita alihkan. Susah, susah ya. Susah, bapak ini juga susah. Ini untuk menguji konsentrasi ya, menguji konsentrasi dalam pelajaran ini. Coba kita latihan dulu. Dua, kemudian tiga, belah. Nah, cukuplah. Nah, untuk pemanasan sebelum pembelajaran dimulai. Baik, siswa dan siswi anak-anak yang kami cintai. Untuk selanjutnya di penyampaian indikator pembelajaran supaya kalian pahami ya, supaya kalian pahami kaitan dengan indikator pembelajaran yang harus kita kerjakan. Pertama, tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengajar, kemudian mengeksplorasi, asosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu. Pertama, menganalisis materi tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat yang baik. Karena materi ini adalah berkaitan dengan materi zakat. Yang kedua, memahami materi tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat yang baik. Yang keempat, menyajikan dalam bentuk peta konsep materi tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat yang baik. Dan yang keempat adalah mengkomunikasikan materi tentang pengertian zakat dan macam-macam zakat. Jadi tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Kemudian di kegiatan pembelajarannya, pertama peserta didik memberikan salam dan bimbingan pada siswa dan berdoa. Guru mengecek kehadiran, kemudian guru menyampaikan tujuan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan dikajikan. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Nanti akan kami sampaikan yang berkaitan dengan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan kita pahami ini. Untuk kegiatan literasi, kegiatan literasi ini kita akan menggunakan 4C ya, menggunakan 4C. Pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, collaboration ataupun kerjasama. Tiga, communication, berkomunikasi. Dan yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Ya. Makanya dalam kesempatan ini untuk mengamalkan dengan materi pembelajaran kegiatan pembelajaran melalui kegiatan literasi ini, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok supaya materi 4C ini terangkum kemudian terhimpun oleh kalian. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bapak akan bagi 3 kelompok. Nanti ketiga kelompok ini punya tugas yang akan Bapak berikan nanti setelah penyampaian materi pembelajaran. Nanti tugas-tugasnya apa? Kelompok 1 tugasnya apa?
kelompok 2 tugasnya apa, kemudian di kelompok 3 tugasnya apa. Itulah penyampaian indikator daripada materi pembelajaran. Nah, itu cakupan materi secara keseluruhan. Ini ada zakat dan pengertiannya, kemudian dan hukum, jenis zakat, kemudian yang ketiga adalah syarat dan mustahil zakat. Ini untuk materi. Nanti kelompok 1 mengenai tentang zakat dan pengertiannya dan hukum, kelompok 2 jenis zakat, dan kelompok 3 syarat dan mustahil zakat. Ini tugas untuk kalian yang telah Bapak dibagi menjadi tiga kelompok. Dan apa tujuannya? Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak. Dari jenis zakat ada 2 jenis zakat. Pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal ataupun zakat harta. Yang ketiga syarat dan mustahil zakat. Syarat zakat mencapai nisab, kemudian haul dan lain-lain. Dan mustahilnya ada 8 golongan penerima zakat. Mengapa tujuan daripada pembelajaran ini? Karena zakat merupakan rukun Islam dan perintah dari Allah untuk membersihkan harta. Kedua, di jenis zakat, karena setiap jenis memiliki ketentuan dan cara penyaluran yang berbeda. Dan syarat dan mustahil agar zakat tidak salah sasaran dan sesuai dengan syariat. Itu untuk indikator. Bagaimana cara pengembangannya? Dengan di zakat dan pengertiannya, dengan mempelajari dalil zakat dan dalam Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama. Ini indikatornya. Dan di jenis zakat dengan mempelajari perbedaan dan contoh masing-masing jenis zakat. Di syarat dan mustahil zakat dengan mendiskusikan contoh dan kasus nyata di masyarakat. Kasus nyata di masyarakat untuk apa? Nah, tujuannya pertama agar di zakat dan pengertiannya, agar siswa memahami kewajiban zakat dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Yang kedua, supaya siswa dapat membedakan dan menunaikan zakat sesuai dengan kondisi. Dan yang ketiga, agar siswa bisa mengidentifikasi siapa yang berhak menerima zakat. Inilah indikator daripada pembelajaran ataupun materi yang akan kita pahami hari ini. Paham ini indikatornya? Ya. Paham indikatornya apa? Baiklah, sekarang kita akan pahami dulu yang berkaitan dengan zakat, ya, berhubungan dengan zakat. Ini di zakat ada pengertian zakat, kemudian ada proses, hukum, dan bidang zakat. Kata konsep dalam belajar fikih zakat, kemudian haji, umroh, dan wakaf. Ini kata konsep. Kemudian definisi zakat. Secara bahasa atau terminologi, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Ini untuk referensi Quran, bisa dilihat nanti Qurannya. Surah 30, 39, surah 9, 103, dan 18 ayat 81. Bisa diartikan dari definisi zakat menurut bahasa ini adalah pertama, untuk mensucikan harta, mentumbuhkan harta, berkembangnya harta, berkahnya harta, kemudian beresnya harta.
untuk sucinya jiwa, kemudian tumbuhnya jiwa, berkembangnya jiwa, berkah jiwa, dan beres jiwa. Suci perilaku, tumbuh perilaku, berkembang perilaku, berkah perilaku, dan beres perilaku. Ini adalah tujuan daripada definisi zakat menurut bahasa, sehingga mencakup 3 unsur di dalam pelaksanaan zakat ini, tentang harta, jiwa, dan perilaku. Paham ya? Istilah atau terminologi zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, ataupun bisa disebut dengan mustahik dengan syarat tertentu. Ini menurut istilah. Kemudian zakat menurut istilah. Macam zakat. Zakat nafsi, kemudian ada zakat mal. Zakat nafsi adalah zakat fitrah, zakat mal adalah zakat natal. Pertama zakat fitrah, ini paham dulu. Macam zakat ada 2 ya. Zakat fitrah, kemudian zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat mal? Ya, karena ini secara global macam zakat itu 2. Nah, nanti rinciannya di zakat fitrah ada apa saja, kemudian di zakat mal rincian yang di zakat mal itu apa? Dia globalnya macam zakat ini ada 2, zakat fitrah kemudian zakat mal. Pertama zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Apa zakat fitrah? Kalian tahu? Zakat fitrah itu biasa dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bulan Syawal boleh nggak? Dan waktunya bulan Ramadan. Dan nanti ukurannya zakat fitrah ukurannya so'an ya, 2,5 kilo sok dari makanan pokok, entah itu beras ataupun kurma. Kalau di Arab kurma, kalau kita Indonesia adalah beras. Jadi ukuran zakat fitrah itu adalah 2,5 kilo atau ukuran Arabnya adalah 1 sok. Jadi kita pahami. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir, artinya kembali terhadap kesucian. Makanya tadi di definisi zakat menurut dalam etimologi atau bahasa adalah diarti katakan suci. Makanya fitrah ini adalah suci, sifat pembawaan sejak lahir. Bayi yang baru lahir bisa dikategorikan fitrah. Maudin dilahirkan alat setiap yang baru dilahirkan maka kondisinya dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Ya. Secara istilah adalah ada harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Ingat pengertian zakat fitrah, mengeluarkan harta di bulan Ramadan tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, kemudian untuk membersihkan secara luarnya adalah harta dari sifat-sifat yang bersifat kotor. Makanya selama bulan puasa kita harus menunaikan zakat fitrah. Dan perbuatan-perbuatan tersebut bisa terhapus dengan pembayaran zakat fitrah. Ini pengertian dari istilah.
Hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau disebut dengan fardhu ain. Jadi fardhu ain itu adalah kewajiban tiap-tiap individu tanpa dibebankan terhadap orang lain. Artinya tidak cukup pengerjaannya dengan orang lain, itu fardhu ain. Kalau fardhu kifayah cukup. Artinya terwakili dengan orang lain yang mengerjakan. Salah satu contoh fardhu kifayah seperti pengurusan jenazah ataupun pengurusan mayit. Kalaupun ada orang yang meninggal di lingkungan kita, apa? Kalaupun ada yang meninggal di lingkungan kita, misalkan, maka ada orang lain yang menjenguk, ada orang lain yang mengurus, maka kita tidak berangkat ke sana tidak menjadi dosa. Karena cukup dengan orang lain yang mengerjakan. Itulah yang disebut dengan fardhu kifayah. Kalau fardhu ain itu mesti setiap jiwa, setiap individu melaksanakan. Halnya seperti zakat fitrah ini. Yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau ukuran 2,5 kg. Makanan yang mengenyangkan, ya makanan pokok. Makanan pokok, nasi, beras. Kalau di formal, di Arab adalah juga makanan yang mengenyangkan. Nah ini yang jenis yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan zakat fitrah, beras ataupun kurma. Ya jenis itu makanan pokok. Itu makanan yang mengenyangkan. Ukurannya adalah 2,5 kg. Kalau di liter 3,1 liter. Kalau di kilogramkan menjadi 2,5 kg. Soalnya kedua zakat mal. Apa itu zakat mal ataupun zakat harta? Istilah yang diberikan dengan zakat, tadi adalah mencakup dengan syarat, ya, syarat zakat dan penerimaan. Pertama harus nisab, kedua harus haul. Apa itu haul? Tahun atau batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun, itu haul disebutnya. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ukuran, kalau nisab itu ukuran yang harus dikeluarkan, kalau haul itu batas waktu pengeluaran zakat mal. Yang mustahil adalah orang yang berhak menerima zakat. Dan keempat adalah muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. 5. Mau jadi mustahil atau jadi muzaki? Tentu ya, kita semua itu berharap ingin menjadi muzaki, orang yang berzakat daripada daripada saya kan kayaknya lagi di bawah. Kriteria harta zakat dimiliki produktif, melebihi nisab, melewati haul, melebihi hajat, kebutuhan dan selamat dari utang. Secara umum, syarat tersebut sama, kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun zakatnya setiap kali panen, berupa bahan makanan mudah mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Ditanam oleh manusia untuk binatang ternak, digembalakan atau secara bebas. Jenis, nah ini jenis zakat mal. Ini jenis yang harus dikeluarkan zakat mal. Peternakan, pertanian, perdagangan, emas, barang uang ataupun fitrah, kemudian ikas, harta benda dan profesi. Ini 7 ya. 7 jenis zakat yang harus dikeluarkan melalui zakat mal.
Jadi nih persewaan, nah 8 persewaan. Pak, kriterianya persewaan itu sifatnya kontemporer sesuai dengan situasi dan kondisi. Mustahil dapat. Nah ini untuk mustahil 8. Ambil mustahil pokok, miskin, amirin, malak, budak, goib dan sabila ya sabi. 8 adalah itu sabi. Ini adalah mustahil zakat. Ya. Jadi yang menjadi acuan. Apa itu pokok? Nah, apa itu miskin? Apa itu amirin? Apa itu malak? Budak, goib, sabila. Paham nih? Nah ini gambarannya. Apaan? Mustahil. Kan? Ente. Ini yang 8. Yang 8 asnaf, fakir, dan miskin. Ini amirin. Pencatat. Kemudian musafir orang yang pergian. Kemudian salila orang yang berjuang. Orang yang baru masuk Islam. Gorim orang yang terlilit utang. Kemudian budak adalah Kecil. abid ya. Ini 8. Fakir tidak punya harta sama sekali, dan miskin punya harta hanya tidak mencukupi. Kalau amirin adalah sebagai penerima ataupun panitia zakat. Alhamdulillah orang yang berjuang, musafir orang yang Bepergian. ya. Kemudian mengalah orang yang masih bisa, dan gorim yang terlilit oleh orang kobra Utang. utang. Utangnya dan ini baiklah, setelah pahami materi yang barusan, paham semua? Semangat? Pahami? Yes. Untuk di sesi yang selanjutnya itu adalah pembagian kelompok dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh kalian. Sebelumnya Bapak telah membagikan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Untuk kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Silakan untuk masing-masing kelompok bisa bergabung. Zakat nanti kalian tulis di dalam buku tulis, kemudian nanti setelah selesai baru kalian presentasikan oleh masing-masing kelompoknya. Dimana perwakilan di kelompoknya 1 orang. Ya, dipresentasikan di depan. Nanti ya presentasikan di depan. Itu ya Pak. Ini tugasnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. 1, 2, dan kelompok 3. Bawa tulisnya. Besok kan kepanggil dan waktunya yang bilang kalian bisa ditulis dalam bentuk sebuah catatan dan nanti dipresentasikan. Dan presentasi itu ngabacakan hasil rundi itu ulang di dalam kelompok. Nah, harus. Ini. Kalau misalkan di kelompok pertama tentang pengertian dan hukum zakat, berarti mengenai zakat ini hukumnya ini, gitu ya. Di kelompok 2 ini sini zakat, jadi zakatnya ini, kemudian bentuk-bentuknya ini. Di kelompok 3 sampai syarat dan masyarakat, syarat zakat kita biar syarat zakat mah ini, syarat zakat kita ini, dan mustahil zakat kita ini ada berapa? Tadi kan ada 8. Nah ini rinciannya. Dan harus kalian pahami dan dipresentasikan.
Baiklah, anak-anak kita lanjut untuk sesi presentasi kalian dalam materi pembelajaran di KBL ini. Silakan bagi yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil pengetahuannya, silakan di depan dipresentasikan apa yang kalian temui dan yang kalian pahami dari materi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Berapa dulu? Nomor 3. Silakan nomor 3 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adanya saya di sini sebagai ketua dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang mengenai zakat atau syarat-syarat zakat dan mustahil zakat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ansori dan di sini teman saya Miraj akan mempresentasikan yang mengenai zakat. Langsung saja ke materinya, yaitu mengenai tentang syarat zakat dan mustahil zakat. Yang pertama yaitu syarat-syarat zakat fitrah. Syarat-syarat zakat fitrah yaitu dikeluarkannya pada bulan Ramadan, mau di awal atau di pertengahan atau di pagi sebelum sholat Id. Harta yang harus dikeluarkannya yaitu harta yang atau makanan yang mengenyangkan. Contohnya padi atau beras, contohnya beras dan jagung ataupun kurma. Dan makanan yang harus dikeluarkannya adalah batas 3,1 liter atau 2,5 kg. Langsung ke syarat-syarat zakat mal. Syarat-syarat zakat mal adalah harta yang sudah mencapai nisab atau haul. Nisab adalah batas minimal harta, sedangkan haul adalah batas minimal dari segi waktu. Dan harta yang harus dikeluarkannya adalah harta hasil peternakan, pertanian, perdagangan, emas, perak atau uang, fitrah, rikaz, dari harta hasil profesi dan persewaan. Dan langsung ke mustahik. Mustahik zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, gorim, budak, rikom, sabilillah dan ibnu sabil. Sekian mungkin presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil pengetahuan dan lapangan. Kelompok yang lain? Kelompok 2. Kelompok 2, 1. Silakan perwakilan 2 orang depan untuk mempresentasikan hasil kajian pemahaman materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan pengerjaan dan hukum zakat. Dan zakat adalah salah satu rukun Islam yang penting dan memiliki banyak manfaat bagi individu dan Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta kekayaan. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa kita, serta membantu orang yang membutuhkan. Hukum zakat adalah wajib bagi seluruh umat muslim yang memenuhi syarat tertentu. Syarat zakat meliputi memiliki harta yang mencapai nisab dan haul. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, terus Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Quran surat Ar-Rum ayat 39. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kami dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah jenis zakat dan ketentuan zakat. Ada 2 jenis zakat. Yang ke satu, zakat nafs, yaitu zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal, juga disebut dengan zakat harta. Istilah yang berkaitan dengan zakat. Yang ke satu, nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, haul adalah batas minimal harta dari sesi waktu telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kriteria zakat harta ada 2. Yang ke satu kriteria klasik, yang kedua kriteria kontemporer. Dari isi kriteria klasik yaitu adalah ada peternakan, pertanian, perdagangan, uang, emas perak, dan pertambangan. Dari kriteria kontemporer yang isinya adalah profesi dan persewaan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, untuk sesi yang terakhir adalah sesi berdoa. Setelah kalian barusan mempresentasikan apa yang kalian pahami, apa yang kalian pelajari, dan kalian terapkan. Dan untuk sesi yang terakhir, marilah kita sama-sama berdoa untuk doa penutup. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.